Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batuku. Seperti Raja Daud katakan. Yang pertama, kita mesti harus memiliki kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun saudaraku yang miliki, apapun saat ini keadaan Bapak Ibu, apapun saat ini yang Bapak Ibu gumulkan, kalau Bapak Ibu tidak memiliki kesadaran bahwa Bapak Ibu perlu Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan pernah merasakan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batu bagi hidup Bapak Ibu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber kekuatan setiap kami. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan Yesus. Engkau gunung batu kami, Engkau perisai kami, Engkau penyelamat setiap kami, Engkau penyembuh setiap kami. Kami mengucap syukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau Tuhan Yesus memilih setiap kami menjadi kepunyaan-Mu, menjadi biji mata-Mu. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau Tuhan Yesus Bapa membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan Yesus yang mendengar. Sehingga firman-Mu Tuhan Yesus Bapa tertanam Tuhan dari setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Sahabat-sahabatku, teman-teman, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau belajar, kita mau mengenal yaitu Tuhan kita, Jehovah Shal'i, yaitu Tuhan bukit batuku. Amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita baca terlebih dahulu saudaraku ayatnya Mazmur 18 ayatnya yang ke-3. Mazmur 18 ayatnya yang ke-3, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah merupakan nyanyian ucapan syukur dari Raja Daud kepada Tuhan, saudaraku. Di saat Raja Daud sudah terlepas dari cengkeraman setiap peperangan yang dia lakukan untuk memerangi setiap musuh-musuh. Dan dia lepas dari genggaman atau cengkeraman dari Saul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari Jehovah Shalih ini adalah pada saat pemerintahan Daudlah yang pertama kali mengatakan Jehovah Shalih. Tuhan adalah bukit batuku, kata Daud. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua bangsa Israel pada saat itu mengatakan Jehovah Shalih. Tuhan adalah bukit batuku. Di mana zaman dulu saudaraku pemerintahan Daud, mereka selalu berperang dan selalu berperang. Sering kali berperang dan menang saudaraku. Dan itu sebabnya Raja Daud mengatakan, Allahku, Tuhanku adalah bukit batuku. Saudaraku, istilah dari gunung batu adalah salah satu sebutan yang sering dianggap sebagai salah satu nama Allah oleh bangsa Israel. Saudaraku, kenapa Daud, saudaraku, mengatakan Jehovah Shalih? Karena Daud, saudaraku, menganggap atau mengibaratkan Tuhan itu adalah batu karang yang teguh. Batu karang yang tidak pernah tergoyahkan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mengatakan Jehovah Shalih. Tuhan adalah gunung batuku. Dan dari situlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua bangsa Israel ikut mengatakan Jehovah Shalih, Tuhan adalah bukit batuku. Itu tandanya saudaraku bahwa Daud itu berserah penuh kepada Tuhan. Daud itu menyerahkan semua perkara-perkaranya kepada Tuhan. Dan Daud selalu menang dalam peperangan saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu, saya akan mengajak saudara, kita tahu bahwa tembok Cina, saudaraku, dibangun. Itu punya tujuan, saudaraku. Dan apa tujuan tembok Cina itu dibangun? Tembok Cina itu dibangun, saudaraku, untuk melindungi kerajaan kekaisaran zaman dulu. Dari musuh-musuh mereka, yaitu bangsa nomaden yang ada di sebelah utara. Dan tujuannya yang lain adalah mengawasi barang-barang yang lewat dari jalur sutra.
mengawasi perdagangan dan mengontrol proses imigrasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, tembok ini dibangun saudaraku untuk memagari, untuk membentengi saudaraku. Kerajaan Cina saudaraku, kekaisaran Cina. Tahukah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, panjang dari tembok itu 8.850 kilometer. Dan tingginya rata-rata 5 meter, saudaraku. Dan lebarnya, ketebalannya, saudaraku, ketebalan dari tembok itu adalah 9,1 meter. Bapak Ibu bayangkan betapa tebalnya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti itulah Daud mengibaratkan Tuhan itu di dalam hidupnya, di dalam pemerintahannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud dapat mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batunya. Setelah Daud mengalahkan semua musuh-musuh dalam peperangannya, termasuk lepas dari cengkraman Raja Saul, saudaraku. Itu sebabnya Raja Daud mengatakan, Engkau Tuhan bukit batuku. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudaraku yang dikasihi Tuhan bagi setiap kita, apakah hari-hari ini semua di antara kita sudah merasakan seperti apa yang dirasakan Raja Daud? Bahwa Tuhan itu adalah bukit batu dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi hari-hari pandemik seperti ini, siapapun kita, baik kita pengusaha, baik kita pekerja swasta, karyawan biasa, ibu rumah tangga, pelajar, anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan. Apakah hari-hari ini benar kita merasakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batu dalam setiap kita? Kalau Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dapat membayangkan betapa dahsyatnya tembok itu, gunung batu itu, di mana Raja Daud ada di dalam, dan dia merasakan kenyamanan, dia merasakan ketenangan, damai sejahtera di dalam tembok itu, saudaraku, yaitu Jehovah Shali. Dan adakah hari-hari ini kita merasakan itu? Oh Pak Pendeta, hari-hari ini saya sangat tidak merasakan itu. Saudaraku, kenapa kita tidak merasakan itu, saudaraku? Apakah Tuhan itu hanya gunung batu bagi Raja Daud? Apakah Tuhan itu bukan gunung batu bagi Bapak, Ibu, dan saya? No. Dengar Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu adalah gunung batu bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan Bapak, Ibu? Apa yang Daud sudah lakukan? Sehingga Daud mengatakan, Tuhan, Jehovah Shali. Dan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saudaraku, saya mendapatkan seperti ini. Agar kita dapat mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batu dalam setiap kita.
kita harus memiliki kesadaran dan kerendahan hati bahwa kita perlu Tuhan. Saya ulangin Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batuku. Seperti Raja Daud katakan. Yang pertama, kita mesti harus memiliki kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati bahwa kita perlu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika seseorang memiliki kesadaran bahwa dia perlu Tuhan, maka orang itu akan melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, tanpa didorong atau dipaksa oleh orang lain. Mari kita lihat saudaraku, Mazmur 5 ayatnya yang ketiga. Mazmur 5 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan pagimu dan aku menunggu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia datang kepada Tuhan tiap-tiap pagi. Membawa persembahan kepada Tuhan. Memuji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tiap-tiap pagi. Dia menantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Daud tahu benar, sadar benar bahwa dia tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita memiliki kesadaran hari-hari ini bahwa kita sungguh-sungguh perlu Tuhan? Apakah kita memiliki kerendahan hati bahwa kita sungguh-sungguh perlu Tuhan? Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Sadar, mari bangun kesadaran itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun saudaraku yang miliki, apapun saat ini keadaan Bapak Ibu, apapun saat ini yang Bapak Ibu gumulkan, kalau Bapak Ibu tidak memiliki kesadaran bahwa Bapak Ibu perlu Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan pernah merasakan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batu bagi hidup Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba mari kita renungkan bagaimana hubungan kita hari-hari ini. Dalam rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, pelayanan kita. Apakah kita hari-hari ini sadar bahwa semua itu kita perlu Tuhan? Di saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melibatkan Tuhan di dalam usaha, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, maka Tuhan adalah yang menjadi Jehovah Shaddai dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bangun kesadaran itu dalam setiap kita. Amin.
Dan Daud juga mengatakan, saudaraku, dalam Mazmurnya ayat yang Mazmur 51 ayatnya yang ke-11 dikatakan seperti ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa sesadar-sadarnya Raja Daud itu bahwa ia memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun kesadaran itu. Bagaimana sekarang hubunganmu dengan Tuhan? Kalau Bapak Gembala kita hari-hari ini terus mengingatkan kita, saya khawatir, kata Pak Gembala, saya khawatir. Kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan tidak lagi suka dengan hadirat Tuhan. Tidak lagi suka baca firman Tuhan. Itu yang dikhawatirkan Bapak Gembala kita, saudaraku. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya memiliki kesadaran dan kerendahan hati bahwa kita perlu Tuhan, maka Tuhan itu adalah Jehovah Syali bagi kita. Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ada kesaksian saudaraku, papa saya sendiri. Dan 2 minggu yang lalu papa saya telepon saya, papa saya katakan, nak, cincin papa itu tuh sudah enggak ada. Karena papa itu pas keluar rumah mau belanja, itu ada segerombolan orang menghipnotis saya sehingga saya dimasukkan ke mobil dan tiba-tiba saya disuruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu, dan terakhir-terakhirnya cincin saya diambil dan saya dibawa jauh dan ditinggalkan di jalanan katanya. Jadi jangan berharap cincin saya itu sudah enggak ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan kepada papa saya, ya mengucap syukur aja papa, karena semuanya itu adalah proses. Enggak usah dipikirin, nanti Tuhan pasti akan ganti. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, papa saya ini seorang dulunya hamba Tuhan, tapi setelah beberapa waktu dia sudah tidak menjadi hamba Tuhan lagi, saudaraku. Dan singkat cerita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, papa saya bilang, iya, saya ini seperti Ayub, katanya. Semuanya habis, Ayub itu habis semuanya. Barang-barangnya habis, hartanya habis. Saya sedang diproses seperti Ayub. Saya katakan kepada papa saya, papa, tahu enggak papa, Ayub itu siapa? Ayub itu adalah orang terkaya di zamannya. Orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan di zamannya. Nah, bagaimana papa bisa mengatakan bahwa papa itu seperti Ayub? Saya katakan demikian. Apakah papa itu mengasihi Tuhan? Apakah hari-hari ini papa masih tetap berdoa seperti papa waktu jadi hamba Tuhan? Apakah hari-hari ini papa masih baca firman? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, papa saya sudah jauh dari itu. Saya tahu dari mama saya. Kalau mama saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini dia masih melipat tangannya, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa bagi setiap anak-anaknya. Saudaraku, saya kesaksian ini, saya mau mengatakan bahwa di dalam papa saya tidak memiliki kesadaran yang penuh dan kerendahan hati bahwa di dalam hidupnya dia sungguh
memerlukan Tuhan. Tidak memiliki kesadaran, saudaraku. Saya kasih tahu. Wah, bla 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 bla. Saya bilang, ya terserah papa aja. Saya bilang begitu, saudaraku. Karena orang tua. Tidak bisa dilawan orang tua. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, mari miliki, saudaraku, kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kenali siapa Tuhan Allahmu yang engkau sembah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa bagaimana seseorang bisa mengenali Tuhannya kalau seseorang itu tidak memiliki kesadaran dan kerendahan hati bahwa dia perlu Tuhan. Tidak akan mungkin. Orang yang mau mengenal Tuhan karena dia memiliki kesadaran bahwa dia perlu Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba kita lihat, saudaraku, ini ayat yang familiar sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sungguh mengerikan, saudaraku. Bagaimana kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batu setiap kita, Jehovah Shalim bagi hidup kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita siapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu bukti dari kita bahwa kita mengenal Allah kita, Tuhan kita yang kita sembah. Buktinya adalah ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada keterkaitan di antara kita dengan Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, itu sudah otomatis. Saya mendapatkan seperti ini, saudaraku. Jika kita mengenal dengan baik dan benar siapa Allah kita, maka kita akan memiliki pola pikir tentang Tuhan itu benar. Jika kita memiliki pola pikir tentang Tuhan itu benar, maka kita akan memiliki iman percaya kita kepada Tuhan itu benar. Dan jika kita memiliki iman percaya kita itu benar, maka tindakan atau sikap atau langkah kita dalam melakukan firman Tuhan itu pasti akan benar. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki pengenalan akan Tuhan, itu benar, itu baik, maka pola pikir kita akan baik dan benar tentang Tuhan. Jika pola pikir kita baik dan benar tentang Tuhan, maka iman percaya kita kepada Tuhan itu benar dan baik. Jika iman percaya kita itu baik kepada Tuhan, maka sikap kita, maka perilaku kita untuk melakukan firman Tuhan itu pasti benar. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hana dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang kedua,
Hana mengatakan seperti ini. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Saudaraku, kita tahu Hana. Hana itu adalah ibu dari Samuel. Awalnya Hana itu tuh mandul, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada tiap-tiap kali mereka untuk datang ke rumah Tuhan, dan dia selalu berdoa. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan membuka rahimnya. Saudaraku, suatu ketika Tuhan itu membuka rahimnya, saudaraku. Dan di situ Tuhan, dan di situ Hana, saudaraku, mengenal siapa Tuhan itu dengan benar. Oleh karena Hana mengenal Tuhan itu dengan benar, saudaraku, maka dia berkata, aku akan memberikan anak pertamaku kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan sebagai hambanya, yaitu Samuel, saudaraku yang dikasih Tuhan. Enggak ada orang, saudaraku, yang ujuk-ujuk tiba-tiba memberikan sesuatu kepada orang lain kalau dia tidak mengenal siapa orang itu. Kalau dia tidak memahami siapa orang itu. Tidak ada seorang pun yang berani memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya kepada orang lain kalau dia tidak mengenal siapa orang itu. Saudaraku, begitu banyak contoh-contoh hamba Tuhan yang ada dalam Alkitab, saudaraku. Yang pertama adalah Nabi Nuh, saudaraku. Bagaimana mungkin Nabi Nuh mau membangun bahtera di atas bukit yang tinggi. Membangun bahtera yang besar, saudaraku. Dan dia ditertawakan banyak orang. Kalau Nabi Nuh itu tidak mengenal Tuhan Allahnya dengan baik dan benar. Bagaimana mungkin, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yusuf mau dijual, mau, saudaraku, dipenjara, mau difitnah. Sebelum dia menjadi pemerintah yang kedua, penguasa yang kedua di Mesir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana mungkin Yusuf mau mengikuti proses itu di dalam hidupnya? Kalau Yusuf tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Bagaimana mungkin, saudaraku yang dikasih Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Dan dia dilemparkan, dimasukkan ke dapur api, saudaraku. Kalau Mesak dan Abednego, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku, tidak mengenal Tuhannya dengan baik dan benar. Bagaimana mungkin Daniel tetap menyembah Tuhan 3 kali sehari. Dan akibat dia menyembah Tuhan, dia dimasukkan ke gua singa. Kalau Daniel tidak mengenal Tuhan Allahnya dengan baik dan benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya mari kita mau mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita memiliki kesadaran bahwa kita itu perlu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu Raja Daud keluar dari Ziklag dan untuk membantu
peperangan saudaraku. Mereka kembali dari peperangan melihat Ziklag, di mana istri dan saudara-saudara mereka dihajar oleh Raja Amalek, dibakar kota mereka. Kota Ziklag dibakar, dibumi hanguskan, dan ditawan semua orang-orang yang ada di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Raja Daud lakukan? Dia datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku dapat mengejar orang-orang yang menawan keluargaku? Tuhan bilang, kejarlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Daud tidak mengenal Allahnya dengan baik dan benar, dia tidak akan pernah melakukan itu. Mari saudaraku, beberapa minggu sudah berlalu saudaraku, setiap hari Rabu seperti ini, kita belajar dari hamba-hamba Tuhan tentang nama-nama Allah dan karakternya. Yang pertama kita sudah belajar tentang El-Olam, Allah yang kekal. Yang kedua, El-Kana, Allah yang pencemburu, saudaraku. Yang ketiga, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan yang keempat, Haniman, saudaraku, Allah yang setia. Saudaraku, pada saat hamba-hamba Tuhan ini menjelaskan nama-nama ini, apakah kita mau mengenal nama-nama Allah ini dan karakter-karakter Tuhan ini? Dan malam hari ini kita belajar tentang Jehovah Syali. Tuhan adalah bukit batuku. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat seperti ini kita mau belajar mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan karakter-karakter Kristus itu yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya, itu yang menjadi bagian kita, melekat dalam hidup kita. Sehingga kita sama seperti Kristus. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan hati setiap kita untuk belajar mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal karakter Tuhan itu. Sungguh banyak karakter Tuhan yang kita mau pelajari, saudaraku. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengatakan Tuhan itu adalah bukit batu kita. Tuhan itu adalah Jehovah Syali dalam hidup kita. Seperti Raja Daud katakan dan yang sudah alami. Saudaraku yang terakhir, percaya dengan iman dan taat. Serta mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangin sekali lagi. Percaya dengan iman dan taat. Serta mengakui keberadaan Tuhan itu dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita percaya dengan iman dan mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Seperti yang ada di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun seakan-akan jawaban doa kita itu belum kelihatan, tapi Tuhan katakan percayalah bahwa engkau telah menerimanya.
Percayalah saudaraku dengan imanmu dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan, Jehovah Sali, Tuhan adalah gunung batu dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kesaksian waktu saya sekeluarga kena COVID, saudaraku. Itu sungguh menakutkan sekali buat saya. Karena semua istri dan anak-anak saya itu kena COVID, saudaraku. Positif COVID. Dan kami sudah merasakan gejalanya, saudaraku. Awalnya kami bagi-bagi, anak saya yang pertama di kamar A, anak dan istri saya dan saya di kamar B, itu awalnya. Dan tiba-tiba saya, saudaraku, kena 2 hari setelah anak saya. Dan saya memisahkan diri di kamar C. Dan tiba-tiba, saudaraku, kemudian besoknya istri saya kena lagi. Dan istri saya bersama-sama saya di kamar C. Dan anak saya, saudaraku, yang perempuan ada di kamar depan, saudaraku. Betapa sedihnya, betapa khawatirnya, betapa ketakutannya saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya sendiri yang kena, saya tidak terlalu takut. Saya pikir, saya lewat sendirian dan saya sudah percaya Tuhan, saya pasti masuk surga. Tapi saudaraku, orang yang kena COVID itu, yang diserang adalah pikirannya. Saya mau berdoa, saudaraku, tidak bisa. Saya mau baca Alkitab, tidak bisa. Saya hanya bisa menangis, meraung. Tuhan, selamatkan kami. Sampai hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengingat itu, saya tidak tahan. Saudaraku, saya katakan, Tuhan selamatkan nyawa istri saya, anak-anakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya setiap malam kurang lebih 1-2 jam tidur. Selebihnya saya nggak bisa tidur. Saya lihat istri saya pegang hidungnya, masih ada napaskah apa enggak. Anak saya pegang hidungnya, masih ada napaskah enggak. Saudaraku, itu sangat ketakutan bagi saya. Saya bilang, Tuhan, harus bagaimana aku? Tuhan, tolong hamba-Mu. Saya cuma bisa mengatakan seperti itu, saudaraku. Tiba-tiba, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan firman Tuhan di Lukas 17 ayatnya yang ke-33a. Ini sangat jelas firman Tuhan katakan dalam hati saya, saudaraku. Dikatakan seperti ini, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bergumul kepada Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sayangkan nyawa istri dan anak-anak saya. Saya pertahankan nyawa mereka, saudaraku. Saya menjerit kepada Tuhan. Tapi pada saat firman Tuhan ini diberikan kepada saya imani, saya percaya, saudaraku. Saya percaya firman Tuhan, saudaraku. Bahwa barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Saya langsung berbalik berdoa, Tuhan, saya tidak akan pernah mempertahankan nyawa setiap kami. Karena firman-Mu berkata siapa yang mempertahankannya, itu akan kehilangan nyawanya. Dan saya berkata, Tuhan, aku serahkan semua kepadamu. Aku percaya, aku taat Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai dari situ saya memiliki damai sejahtera.
Saya perhatikan istri saya lihat anak-anak saya satu persatu setiap malam, saudaraku. Kalau mereka batuk-batuk, saudaraku, itu udah kayak kambing, saudaraku. Sangat mengerikan, sangat menyedihkan kalau kita dengar mereka batuk. Saudaraku, tapi saya percaya itu. Saya percaya firman Tuhan dengan iman saya dan taat untuk percaya, saudaraku. Sehingga akhirnya saudaraku, puji Tuhan, kami 3 minggu isolasi dan kami semua istri anak-anak saya itu dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Dan saya bisa mengatakan, Engkau adalah Jehovah Shali dalam hidupku. Engkau Tuhan, gunung batuku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku. Saya dapat berkata, demikian saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kau alami hari-hari ini, mari miliki kesadaran yang penuh dan rendah hati bahwa setiap Bapak Ibu perlu Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki pengenalan Tuhan dengan baik dan benar. Mari kenal Tuhanmu. Kenali Tuhanmu lebih lagi. Dan yang ketiga, percaya dengan imanmu dan taat. Apapun perintah Tuhan, apapun firman Tuhan yang kau dapatkan, taat sepenuhnya. Maka setiap kita bisa mengangkat tangan seperti Raja Daud mengangkat tangan dan mengatakan, Engkau Jehovah Shali dalam hidupku. Engkau adalah Tuhan bukit batuku. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari. Tuhan adalah bukit batu bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Apapun yang menjadi masalahmu malam hari ini. Apapun yang kau alami, engkau sakit, engkau berbeban berat, engkau memiliki jalan buntu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, mari angkat tanganmu. Aku mengangkat tangan di hadapanmu. Engkau Jehovah Shali dalam hidupku. Engkau gunung batuku. Katakan kepada Tuhan dengan rendah hatimu, rendahkan hatimu. Engkau penyelamatku, engkau perisaiku. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Engkau yang perlu Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu ada yang sakit. Yang ikut ada yang sakit malam hari ini. Mari angkat tanganmu. Apapun yang kau alami hari ini, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Tapi angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Bapa surgawi, hamba-Mu berdoa malam hari ini. Bagi setiap jemaat-Mu yang mengangkat tangan, yang merendahkan hatinya, Tuhan Yesus datang kepadamu. Dan yang mereka, Tuhan Yesus, Bapa ragu mengatakan bahwa Engkau Jehovah Shali bagi mereka. Tuhan, malam hari ini mereka memberanikan diri mengangkat tangan di hadapan-Mu. Dan mereka berkata, Engkau Tuhan Jehovah Shali. Engkau gunung batu kami yang tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Engkau lawat mereka Tuhan malam hari ini, jamah mereka.
Sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Apapun penyakit mereka Tuhan malam hari ini, Tuhan, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan. Tahir dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang berbeban berat hari-hari ini, engkau banyak tekanan hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan, angkat tanganmu, tiap-tiap pagi katakan, Tuhan, Engkau Jehovah Syali bagiku. Engkau berikan Tuhan Yesus kelegaan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu turun Tuhan atas jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Lawat jemaat-Mu Tuhan malam hari ini. Pada saat mereka Tuhan tidur, Tuhan temuin mereka Tuhan Yesus. Tuhan temui mereka. Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, Bapa yang memiliki jalan buntu hari-hari ini, Tuhan, Engkau buka jalan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, malam hari ini mujizat-Mu terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan lawat setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Lawat, jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Dan kita berani mengatakan bahwa Tuhan itu Jehovah Syali bagi hidup kita. Sama-sama katakan, amin, haleluya, puji nama Tuhan.